Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Septika Karya dengan NIM 24030100050 dari kelas Q2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait kontenferensi pemindahan ibu kota negara IKN antara ambisi nasional dan suara masyarakat adat. Identifikasi teks, judul teks, warga adat Pasir menolak relaksi tanah leluhur bukan komoditas. Tanggal publikasi pada tanggal 12 April 2026. Sumber media Kompas ID, Harian Kompas Digital. Topik utama, penolakan warga adat Pasir Kalimantan Timur terhadap kebijakan relaksi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara. A. Analisis ideologi. 1. Nilai atau pandangan yang ingin dibangun. Teks membangun narasi pembangunan nasional sebagai prioritas tertinggi. Proyek IKN digambarkan sebagai simbol dan kemajuan Indonesia, sementara penolakan warga adat diposisikan sebagai hambatan kemajuan. Ideologi sangat kuat. Pembangunan fisik dinilai lebih tinggi dari hak-hak kultural masyarakat adat. 2. Pilihan kata yang menunjukkan kepribadian. A. Relaksi. Meminimalkan dampak terdengar lebih netral dibanding penguasaan. B. Penolak. Memberi kesan negatif pada warga adat seolah menghambat program. C. Kepentingan nasional. Kata bermuat ideologis yang mendelegitimasi klaim lokal. 3. Asumsi atau prasangka dalam teks. Pembangunan selalu membawa kemajuan dan kesejahteraan. Asumsi teks kritis. Masyarakat adat dianggap tidak memahami manfaat jangka panjang proyek. Kepemilikan tanah adat dianggap kurang sah dibanding kebijakan negara. B. Analisis relasi kekuasaan. 1. Aktor dominan dan memberi ruang. Pemerintah pusat sering dikutip mendapat banyak kurang bicara. Menteri dan penjabat negara, pernyataan dikutip langsung sebagai pemenang otoritas keputusan. Investor dan pembangunan sebagai mitra strategis yang membawa peluang ekonomi. 2. Yang tidak diberi ruang bicara. Warga adat Pasir dan Dayak. Suara mereka diringkat singkat, jarang dikutip langsung, emosional kultural tidak digali mendalam. Perempuan dan anak adat sama sekali tidak hadir, dampak spesifik pada kelompok rentan diabaikan. LSM dan akademis kritis. Pendapat kontra hanya muncul di paragraf akhir, seolah sebagai pelengkap bukan isu utama. Kelompok yang diuntungkan, pemerintah dan investor. Kelompok yang dirugikan, masyarakat adat dan komunitas lokal. C. Pendapat. Apakah teks ini objektif? Tidak semuanya objektif. Teks cenderung memproduksi wacana pemerintah dengan mendapatkan narasi pembangunan sebagai kebenaran tunggal. Meskipun ada kutipan adat warga, posisinya sangat minim dibandingkan pertanyaan penjabat sehingga menciptakan ketidakseimbangan previsif dan signifikan. Apakah dampaknya terhadap masyarakat? Farming seperti ini dapat membentuk opini publik bahwa penolakan warga adat tidak rasional atau anti kemajuan. Dampaknya, masyarakat luas menjadi kurang empati terhadap perjuangan hak adat. Legitimasi warga adat melemah, dan negara mendapat pembenaran untuk meneruskan kebijakan relaksi. Bagaimana seharusnya media menyajikan isu ini? Media seharusnya memberikan posisi bagi semua pihak, mengutip langsung dan dengan mendalam dari tokoh adat menurut perspektif Yuri Dishak adat Undang-Undang Nomor 39/1999 ILO 169 serta mengangkat suara
kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Farming harus berbasis pada keseimbangan, bukan pro pembangunan semesta. Kesimpulan, berdasarkan analisis wawancara kritis, berita tentang IKN cenderung lebih menonjolkan perspektif pemerintah dan pembangunan nasional dibandingkan suara masyarakat adat. Relasi kuasa terlihat dari dominasi narasumber pemerintah dalam pemberitaan. Oleh karena itu, media perlu menyajikan informasi yang lebih seimbang agar masyarakat memperoleh pemahaman yang adil dan menyeluruh mengenai dampak pembangunan IKN. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.